untuk mengingatkan bahwa 6 hari lagi kita memasuki awal bulan Rajab. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatasy syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Di sisi Allah jumlah bilangan bulan itu ada 12. Fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah. Sejak kapan Allah tentukan 12 bulan ini? Yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tentukan bulan itu ada 12. Hafalah nang 12 toh? Hah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kadang ulun ngisi di majelis itu orangnya banyak. Adalah yang hafal, satu pun kada ada yang hafal. Coba yang satunya lagi yang Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Masya Allah hafal berataan. Ini Masehi sejak kapan ada? Ya 2025. 2024, 2025 tahun yang lalu. Lah ini bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir ini ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang tahu berapa juta tahun yang lalu? Buktinya Nabi Adam diturunkan dari surga tanggal berapa? 10 Muharram, sudah ada tanggalnya. Sejak Nabi Adam itu sudah ada tanggalnya. Berapa Masehi itu? Mana ada? Masya Allah. Oleh karena itu kami di pesantren ini memakai kalender Hijriyah. Libur nasional kami itu bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi santri ini hafalnya. Oh sekarang nih Jumadil Akhir jar. Bentar lagi Rajab, Sya'ban, bulikan jar ya. Supaya perhatian dengan bulan Hijriyah ini seperti itu. Libur kami di sini enggak hari Minggu, hari Kamis dan Jumat. Innal Jum'ata sayyidul ayyam wa idul muslimin. Rasulullah bersabda hari Jumat adalah pemimpin dari hari dan hari rayanya orang beriman. Maka kami setiap hari Jumat hari raya. Libur. Nah, seperti itu, ya. Jadi 12 bulan itu Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah dalam terusan ayat itu, minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. 3 berurutan, 1 terpisah. Yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Apa kata Rasulullah? Wal ashhuril hurum salasatun sardun wa wahidun fardun wa huwa Rajab. 3 berurutan, 1 terpisah yaitu Rajab. Wa kana fi ibtida'il Islam yahrumul qitalu fi ashhuril hurum. Di permulaan Islam Allah haramkan berperang di 4 bulan ini. Tidak ada pembunuhan, tidak ada kezaliman, tidak ada permusuhan di 4 bulan ini. Sejak zaman jahiliyah sampai di permulaan Islam. Tapi kebiasaan itu dihapus oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nusikha biqaulihi ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Kemudian Allah hapus itu hukum dengan firman-Nya, berperanglah dengan orang musyrik dimanapun kalian mendapatkan mereka. Di zaman Nabi dulu dibolehkan, sebelumnya tidak boleh. Ya, wa baqiyat hurmatuha fi tad'ifil ajr ala ta'ah wa ta'dhimil wajr ala al-ma'siyah hamanallahu minha. Maka di bulan 4 bulan ini, di antaranya bulan Rajab yang akan masuk pada malam Rabu besok, itu adalah hari-hari yang dilipat gandakan pahala dan menjadi besar dan lipat gandakan Allah juga perbuatan dosa.
Wa Rajab huwa syahrul asab tasubbu fihi rahmah at-taibin. Alat-taibin. Rajab dikatakan syahrul asab. Dikatakan adalah, kenapa syahrul asab? Karena bulan tumpah, yaitu kayak tumpah, kayak orang tumpah itu. Kenapa? Karena ditumpahkan rahmat Allah dan rahmat untuk orang-orang khusus yang ingin bertobat di bulan Rajab. Wa tufidul anwarul qabul alal amilin, dan menjadi bulan yang menjadi cahaya bagi orang yang beramal karena amalnya diterima oleh Allah di bulan Rajab. Nah, Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Akhrajahu fil Jami' wa dzakarahu al-Imam Suyuti fil Jami'il Kabir. Bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi Muhammad. Maka ulama berkata Rajab adalah bulan istighfar, Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Al-Mukhtar, dan Ramadan adalah bulannya Al-Quranul Karim. Maka di bulan Rajab perbanyaklah untuk membaca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Wahab bin Munabbah radhiyallahu anhu, jami'u anhari dunya tazuru Zamzam fi syahri Rajab. Kata Imam Wahab bin Munabbah, ini ulun gak baca di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur ya. Kanzun Najah wa Surur. Imam Wahab bin Munabbah mengatakan semua sungai-sungai di dunia akan berziarah berkunjung kepada air Zamzam. Semua sungai air di dunia ini berkunjung kepada air Zamzam. Kapan? Di bulan Rajab. Ta'ziman li hadzal syahri, karena mengagungkan bulan ini. Kemudian wa qara'tu fi kutubillahil munzalah. Aku pernah membaca di dalam kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Karena kitab yang diturunkan oleh Allah itu banyak. Yang wajib kita hafal itu cuma 4, ya kan? Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu yang wajib dihafal. Tapi yang diturunkan oleh Allah selain itu masih banyak. Ada mushaf, suhuf juga yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang lain. Nah, ada sebagian kitab yang diturunkan oleh Allah, dikatakan di situ, man istaghfarallah fir Rajab bil ghadati wal ashi yarfa'u yadayhi wa yaqulu rabbi firli warhamni wa tub alayya sab'ina marrah lam tamassan naru lahu jildan. Lam tamassan naru lahu jildan. Siapa orang beristighfar kepada Allah di bulan Rajab dengan istighfar rabbi firli warhamni wa tub alayya, mengangkat kedua tangannya pada pagi dan sore hari 70 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, membacanya 70 kali, maka tidak disentuh oleh api neraka kulitnya. Dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Masya Allah ya. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awal 1 Rajab adalah salah satu malam yang mustajab. Khamsalayalin la yuraddu fihinna du'a. 5 malam yang doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa di malam itu. Yang pertama, awalul lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat, Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Yang kelima, Lailatul Jum'ah. Masya Allah. Di antaranya yang sakral, yang sangat mustajab adalah malam 1 Rajab. Malam yang sangat agung, yang ditunggu-tunggu oleh kaum solihin. Orang-orang soleh menunggu ini malam untuk menghidupkannya dengan ibadah. Malam yang mustajab ini. Kami selama terdidik di pesantren, setiap malam 1 Rajab tidak pernah tidur. Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Kenapa? Karena guru kami, kalau orang Banjar bahasanya itu mahulwakan.
Waktu kami di Jawa Timur, di Keraksan itu, di Probolinggo, itu guru kami membuat ziarah keliling dengan para ulama. Dari habis Isya sampai subuh. Ziarah mulai makam Habib Segaf dulu habis Isya. Kemudian berpindah lagi ke makam Kiai Jalil. Kemudian ke makam Kiai As'ad. Kemudian ke makam Kiai Hasan Genggong. Kemudian ke Nurul Jadid, ke Nurul Qadim, ke Genggong. Sampai subuhnya itu finish di Habib Husin Berani. Karena di sana makam aulia banyak. Satu malam suntuk. Sampai subuh tuh. Naik motor, pindah lagi. Baca Yasin, ziarah, berdoa. Nanti ada tausiah 5 menit. Pindah lagi ke makam satunya. Pindah ke makam satunya sampai subuh. Masya Allah. Waktu di Tarim. Masya Allah waktu di Tarim. Jangan ditanya. Jam 1 malam Habib Umar sudah duduk di mihrab. Jam 1 malam Habib Umar sudah duduk di mihrab. Menunggu yang lain datang sambil hizib Al-Quran. 1 malam suntuk. Ini malam 1 Rajab adalah malam yang sangat mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Perhatikan, siapa orang yang beristighfar membersihkan diri di bulan Rajab? Awalnya itu Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Rajab, Nabi Muhammad mengangkat tangan dan berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa Rasulullah ketika melihat hilal di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa Rasulullah berdoa? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ulama mengatakan siapa orang yang diberkahi di bulan Rajab akan diberkahi di bulan Sya'ban. Siapa diberkahi di bulan Sya'ban akan diberkahi bulan Ramadan. Ini mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Berarti kalau orang kada dapat rahmat Allah tidak diberkahi di bulan Rajab, tidak diberkahi juga Sya'bannya. Kalau kada diberkahi Sya'bannya, maka kada diberkahi Ramadannya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan mengisi waktu kita di bulan Rajab nih untuk ibadah, akan berdampak pada Ramadan nanti. Menjalani tarawih berat, puasa berat, masuk Ramadan mengeluh. Ya kan? Ada orang, kita nih nunggu-nunggu. Sekarang nih tanggal 24 Jumadil Akhir. Berarti 66 hari lagi akan masuk bulan Ramadan. Tunggu nih, apalagi santri nunggu benarnya. Setiap 1 hari itu dicoretnya, aduh lawasnya lagi liburan ya nih. Tunggunya lagi, aduh. Kadang kasap pengalaman. Tunggu menunggu bulan Sya'ban tuh pokoknya sehari rasa setahun. Ya kan? Ada orang masuk Ramadan itu malah aduh, puasaan pulang besok. Kada ko lagi burokoan kita. Di luar kada kawa, di dapur kawa aja. Orang tarawih rajinnya malam pertama aja. Malam pertama Masya Allah rajin berataan hibak masjid. Malam kedua, ketiga, keempat, kelima kosong masjid. Hendak tahulah pian orang yang diberkahi di bulan Ramadan tuh lihat yang masih ada di masjid tarawih tanggal 10, tanggal 20 sampai lumus Ramadan. Di mana kita itu? Kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, Masya Allah, sunyi masjid, pasar hibak, pasar Blok A, kada kau lewat pian. Mall, wah sudahnya mall, diskon habis-habisan, diskon 90%. Ayo, beli 1 gratis 2. Gasan baju hari raya. Tarawih kada 4 juga hari raya. Puasa kada 4 juga hari raya. Aduh, anyar pembagusnya baju puasa kada. Hari raya tuh gasan orang yang merayakan kemenangan. Berhasil, sukses puasanya. Ini kada sembahyang hari raya, penyongsongnya datang sampai kada bersubuh lagi. Sembahyang subuh kada, tulak sembahyang hari raya.
Sembahyang hari raya tuh sunnah, subuh wajib. Sembahyang subuh berarti lebih afdal 70 kali lipat daripada sembahyang hari raya. Masya Allah. Oleh karena itu mari gunakan waktu kita di bulan Rajab Sya'ban ini sebaik mungkin. Ketika datang bulan Ramadan itu ada semangat loh pian. Ada energi yang pian tidak sangka-sangka. Kada rela pian ketinggalan sholat tarawih. Kalaupun ada buka bersama ketinggalan, biar aja dah. Karena ulun tarawih jam 1 malam aja. Kayak gitu. Dan nggak rela dia, nggak sempat jamaah di masjid. Ya sendiri di rumah, ajak orang-orang terdekat. Nanti kita tarawihnya biimbayan aja lah jam-jam 12 malam. Gak rela dirinya meninggalkan sholat tarawih. Tadarus Al-Quran, puasanya dijaga benar-benar. Kenapa? Orang yang diberkahi oleh Ramadan dan ditakdirkan untuk mendapat pahala Lailatul Qadar. Itu orang yang diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga disampaikan usianya pada bulan Ramadan menjadi sebaik-baik Ramadan. Ya, oleh karena itu, mari kita persiapan. Karena masuknya nanti malam Rabu. Ya. Dalam Rabu besok itu 1 Rajab bertepatan dengan 1 Januari. Pian sudah ulun bacakan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya tentang kemuliaan 1 Rajab. Sudah dengar semua? Kemuliaan 1 Rajab? 1 Rajab, malam 1 Rajab tahun ini teimbai dengan malam 1 Januari. Aisyamjar. Tentukan di mana diri kita di malam 1 Januari bertepatan dengan 1 Rajab. Ini betul-betul diuji oleh Allah tahun ini. Santri mulai Kamis besok sampai Kamis depan tidak ada yang boleh bulik. Ulun umumkan orang tua santri semuanya, santri Kamis besok sampai Kamis depan tidak ada yang boleh pulang ataupun keluar izin apapun. Karena Batu Licin lagi kedatangan tamu banyak dari ibu kota. Jangan keluar kita. Nanti ente diterkam. Iya, mending kita di sini. Ya, kita di sini zikir bersama, ibadah bersama. Nabi Muhammad SAW beliau pernah puasa 1 bulan penuh di bulan Rajab, 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Rasulullah pernah melakukan itu selama 3 bulan beliau puasa. Nabi Muhammad nih, Rasulullah dijamin loh masuk surga beliau. Pasti masuk surga Nabi Muhammad. Puasa sebulanan penuh bulan Rajab. Kita, siapa yang jamin? Inna fil jannati nahrun yuqalu lahu Rajab. Di dalam surga itu ada sungai yang bernama Sungai Rajab. Airnya putih, lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Yashrabuha shaimuna fir Rajab. Akan dibolehkan orang meminum itu air dari sungai itu bagi orang yang ahli puasa di bulan Rajab. Jadi tanggal 1 Rajab ibadah semalaman, kemudian sahur bersama, puasa bersama tanggal 1 Rajab. Nah, kadang kalau sebulanan ya 10 hari lah. Kadang kalau 10 hari minimal 1 hari. Ini penting. Ini sangat penting. Apa kita perlu siapkan buka puasa minggu depan di sini? Nggak usah gin, buka di rumah aja masing-masing. Karena malam Rabu kan hari Rabu 1 Rajab berarti hari Rabunya kita puasa. Ya, sambung dengan Kamis, Rabu, Kamis puasa. Sampai Jumat, Sabtu, Minggu sampai 30 Rajab, sampai 30 Sya'ban. Ya. Sya'ban 30 hari, Rajab 30 hari, Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari. Dijamin, Bu. Kadusah lagi pian minum pil diet itu. Jamin kurus.
Hah? Ya dijamin kurus. Ya, 3 bulan ngikuti sunnah Nabi, dapat badan kurus. Alhamdulillah. Kadu sanang suntik-suntik, kadu sanang pil-pilan lagi dah. Oleh karena itu, perhatikan diri kita untuk membaca istighfar bulan Rajab. Istighfar bulan Rajab ya. Kalau kami di pondok ini sudah secara berjamaah seperti itu. Setiap habis salam salat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Sudah 70 kali baru zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Di Tarim semua masjid seperti itu juga. Nah, di pondok-pondok lain juga seperti itu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita. Nah, karena menyambut tahun baru Masehi bukan harus. Siapa yang mengharuskan? Mereka merayakan hari rayanya. Memperingati hari raya mereka. Kita punya hari raya, kita punya tahun baru juga. Kapan? Tahun baru kita 1 Muharram. Kita punya hari besar juga, Idul Fitri, Idul Adha. Alhamdulillah semuanya itu tanggal merah. Semuanya itu hari libur di Indonesia. 1 Januari, ini perayaan mereka. Ada apa kita ikut repot? Ada apa habis-habiskan duit puluhan miliar untuk tahun baru Masehi? Gak ada pahalanya. Malah ada dosanya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah bersabda, siapa yang menyerupai suatu kaum, dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Ini yang kita takuti. Nauzubillah min dzalik. Kita ini bukan orang soleh, seberataan kita di majelis ini bukan orang soleh. Jauh dari soleh, dari wali. Cuma kita menyerupai orang-orang soleh. Orang soleh baca maulid, kita baca maulid. Orang-orang soleh baca hadis Nabi Muhammad, kita baca hadis Nabi Muhammad. Menyerupai mereka. Mudah-mudahan di akhirat digolongkan sama mereka. Jadi kalau malam Rabu depan pian mau di mana, ngikutin siapa, ya terserah. Ketika di akhirat nggak ngumpul sama kita, ya jangan salahkan, karena kamu yang keluar kandang. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita. Karena pertaruhannya di tahun itu, malam tahun baru itu iman. Orang niup trompet, kebiasaan siapa niup trompet? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Di akhir zaman ini susah kita ya, susah. Kecuali orang-orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan majelis. Bayangkan ini penting nggak ilmu ini? Yang ulun sampaikan tadi penting nggak? Betapa kasihannya mereka yang nggak tahu fadilah ini. Kasihan nggak? Kasihan mereka nggak tahu ini fadilah. Karena ketidaktahuannya itulah, kejahilannya itulah yang membawa dirinya terjerumus dalam perbuatan yang tidak benar. Ayo, kalau malam 1 Rajab itu kita tidak bisa berbuat ibadah, minimal jangan dipakai untuk maksiat. Kalau nggak bisa juga ibadah semalaman suntuk, guring, tidur lebih baik daripada kesana. Wallahu alam bisawab ya. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang kita lakukan adalah keikhlasan kita karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Khususnya santri. Antum kalau melakukan ini terpaksa, enggak ada pahalanya. Jasadnya di sini, pikirannya, hatinya di sana. Wah, ramainya orang di sana, kita maka di penjara suci nih. Percuma ada jadi pahala antum. Coba pikirkan, ente ikhlas kada ikhlas ya ente tetap di pondok. Mending ikhlas kan? Iya. Di sana mungkin ada orang yang capek dengan dosanya. Ya Allah, kapan saya bisa terlepas dari dosa ini? Hatinya merintih mau mengakhiri dosanya. Antum di dalam hatinya merintih mau ke sana.
Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu yang ikhlas, ya, belajar ikhlas. Belajar ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, menggembirakan hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam umat-umatnya banyak menangiskan Nabi Muhammad. Nangis Rasulullah ngelihat umatnya tahun baruan. Siapa aja Rasulullah, aku kada pernah ngajari mereka tahun baruan. Kok hilang semua umat Nabi Muhammad? Nauzubillah. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Jaga keluarganya. Jaga keluarganya, jaga anak-anaknya, jaga cucunya, adalah tanggung jawab kita semua. Kasih tahu siapa yang bisa dikasih tahu tentang ilmu ini. Ya. Anak-anak pian yang ada di pondok, ulun yang jaganya. Tenang aja. Ya, kalau mau berbuat silahkan dicoba. Ya, terima kasih banyak. Mari kita dengarkan nasihat dari Abinal Kiram. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, maka malam Rabu depan, malam 1 Rajab, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bisa ibadah, jangan gunakan untuk maksiat. Ini malam Rabu depan. Kemudian paginya 1 Rajab kita semua berpuasa. Nawaitu saumagadin an adai sunnatir Rajab lillahi ta'ala, untuk menunaikan puasa sunnah bulan Rajab. Dan ini kesempatan bagi pian yang ingin bayar hutang, yang masih ada kodoan-kodoannya puasanya di tahun 2024. Ya, itu puasa wajib dikodok. Kalau lewat tahunnya wajib kodok plus kafaroh. Paham lah pian? Plus kafaroh. Jadi misalnya pian punya hutang puasa di tahun 2023, belum pian kodoin sampai 2024, pian tetap wajib kodoi puasa yang 2023 plus wajib bayar kafaroh. 1 harinya 1 mud beras. Kafaroh itu. Jadi kodok plus denda. Jadi jangan sampai lewat Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Aduh, kayak apa ulun nang tahun 2010 bahari, 2011 ada juga WP bolong, 2013 ada juga bolong, 2014 ada juga bolong. Kayak apa itu? Hitung kafarohnya. Hati-hati, itu kodok semua, kodok plus kafaroh. Nah, insya Allah nanti sebelum masuk Ramadan akan kita kaji fikih puasa. Ini yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita dengarkan nasihat dari ayahanda.